Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mah wa yukafi majdah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adhim sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd fa ya ibadallah. Usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fadal muttaqun. Wah, ibu anakku sekalian, baiklah seperti biasa kita mulai. Saya akan ajak diri saya, ajak kita semuanya untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa artinya melaksanakan segala perintah Allah, menjauhi semua larangan-larangan Allah dan mendekat kepada Allah di dalam zikir dan doa. Bapak Ibu sekalian, kali ini ceramah saya akan membahas masalah mazhab Wahabi. Mereka sendiri lebih senang dipanggil sebagai Salafiyah. Jadi untuk menghormati mereka, kita akan bilang mereka sebagai paham Salafi. Dan kita membahas tidak dalam konteks bicara apakah itu benar atau itu salah. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Saya cuma mau membedah apa sih isinya paham Salafi, apa sih bedanya dengan kita, supaya kita bisa membedakan, oh mereka begitu, kita begini. Lain waktu kita akan membahas masalah paham Syiah, kita akan bahas insya Allah. Kali ini kita akan bahas paham Salafi. Inilah faham yang guru besarnya adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dilahirkan di Najd, Saudi Arabia tahun 1703, meninggal dunia tahun 1792. Jadi terjadi pada abad ke-18. Sementara kalau Imam Syafi'i itu pada abad ke-8. Berarti 10 abad sesudah Imam Syafi'i. Nah, penentang awal daripada faham ini adalah justru malah ayah kandungnya sendiri, Syekh Abdul Wahab. Saya tidak mau mengulang kalimatnya Syekh Abdul Wahab, karena kalau kalimat menentang itu kan selalu kalimat yang mungkin kurang enak buat didengar. Sekedar tahu aja bahwa beliaulah penentang nomor satu pada paham Salafiyah ini. Dan yang kedua adalah adik kandung beliau sendiri. Ini seorang intelektual Islam, pangkatnya pun kadi, orang yang punya pengetahuan yang luas di dalam agama. Sampai beliau mengarang buku, menulis buku untuk menunjukkan bahwa yang diajarkan oleh abangnya itu apa ya? Kurang tepat. Kita harus pakai bahasa-bahasa yang halus, kurang tepat. Jadi sewaktu ayahnya meninggal dunia, barulah kemudian Syekh Muhammad berkesempatan menyebarkan faham beliau. Nah, faham ini mendapatkan naik daun ketika pemerintahan Ibnu Saud di tahun 1933 menjadikan faham ini sebagai faham negara, agama negara, dan melarang seluruh faham yang lain diajarkan di Saudi Arabia. Ini buat umat Islam ini bencana. Karena tadinya Mekah itu adalah rujukan orang untuk belajar, karena di sana banyak para wali Allah. Di sana ada nama-nama besar, Syekh Abdul Karim Tanara, Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Hasin Padang, dan lain sebagainya. Tahun 33 itu dilarang, mereka pulang ke Indonesia. Ya, berkahnya buat saya ketemu guru saya yang kedua. Saya bisa berguru pada beliau. Kalau enggak, beliau tinggal di Mekah terus barangkali. Saya enggak ketemu. Gitu. Jadi, apa sebetulnya yang diajarkan yang paling utama di faham ini yang berbeda dengan kita? Adalah dalam tafsir beliau hadis Nabi, kullu bid'atin dhalalah. Mereka menafsirkan bid'ah itu adalah sebagai sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Nabi. Kalau tidak ada contoh dari Nabi, itu bid'ah. Berarti sesat. Apa aja misalnya? Misalnya orang menyelenggarakan pengajian pada acara 7 hari meninggal keluarganya. Wah, tidak ada contoh dari Nabi seperti itu. Itu bid'ah, itu sesat. Apapun yang tidak ada contoh dari Nabi, apalagi kalau kita ziarah kubur ke Wali Songo. Wah, itu sesat, itu menyembah berhala. Mereka berpendapat seperti itu. Sementara kita menafsirkan bid'ah itu adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan yang diajarkan Nabi. Artinya, kalau dia sesuai diajarkan Nabi, dia tidak sesat. Meskipun bid'ah, dia tidak sesat. Inilah yang dibilang bid'ah yang hasanah. Kita membagi bid'ah itu kepada yang dhalalah dan hasanah, yang sesat dan yang bagus. Dan ini sudah terjadi 10 abad sebelumnya. Imam Syafi'i berfatwa seperti itu. Bahwa bid'ah itu terbagi kepada bid'ah yang baik, yang sesat, baik dan yang sesat, dhalalah dan hasanah. Kita sepakat di Imam Syafi'i, tapi kita tidak mau tuturut munding. Tahu tuturut munding? Tuturut munding itu kayak kebok, kita ngikutin aja gitu.
Kita nggak mau seperti itu. Kita melihat ada sebuah dalil yang sangat kuat yang tidak bisa dipatahkan dengan apapun. Dalil ini adalah kenyataan, fakta. Fakta bahwa seluruh para sahabat Nabi mengerjakan sebuah perbuatan bid'ah. Siapa sahabat Nabi itu? Di sana ada Ali bin Abi Thalib, menantunya Nabi. Ada Utsman bin Affan, menantunya Nabi. Ada Umar bin Ibn Khattab, mertuanya Nabi. Dan ada sahabat-sahabat Nabi, ribuan sahabat Nabi yang begitu banyak. Mereka bersama-sama mengerjakan sebuah perbuatan bid'ah. Apa itu? Salat tarawih berjamaah. Sesuatu yang tidak pernah dikerjakan oleh Nabi seperti ini. Tidak pernah. Ketika turun perintah sholat di tahun 2 Hijriah, pernah Nabi keluar rumah di malam hari, di waktu nisful lail, untuk sholat. Ini tanggal 23 Ramadan. Kemudian ada sahabat yang bermakmum. Besoknya 24 Ramadan, beliau nggak keluar. Tanggal 25 Ramadan, beliau keluar. Juga di tengah malam. Ada lagi sahabat yang bermakmum. Tanggal 26 Ramadan, beliau nggak keluar. Tanggal 27 beliau keluar. Ada lagi sahabat yang bermakmum. Pada waktu tanggal 29 sudah makin banyak sahabat nunggu, beliau nggak keluar. Kemudian beliau berkata, aku takut ini dijadikan wajib, kata Rasulullah. Tapi coba lihat, salat ini salat apa? Ini adalah salat sebagaimana kata beliau, Lailatul Qadar itu akan terjadi di 10 terakhir Ramadan di malam ganjil. Jadi beliau salat di malam-malam ganjil di 10 hari bulan Ramadan. Tanggal 23, 25, 27. Ini bukan salat tarawih seperti kita. Ini adalah salat sedang menunggu Lailatul Qadar. Adapun salat tarawih seperti kita, tidak pernah beliau mengerjakan satu kali pun. Dan ini dibuktikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Rasulullah wafat, Abu Bakar As-Siddiq kemudian menjadi khalifah. Tidak ada salat tarawih berjamaah seperti kita kerjakan. Tidak ada. Itu menunjukkan memang tidak ada contoh dari Nabi. Tidak ada contoh dari Nabi ada salat tarawih berjamaah. Baru di zaman Umar melihat Abu Bakar cuma 2,5 tahun menjadi khalifah. 2,5 tahun beliau wafat, Umar menjadi khalifah. Nah di zaman Umar inilah beliau melihat orang salat sendiri-sendiri. Beliau kumpulkan, dijadikan berjamaah. Diminta Ubay bin Ka'ab menjadi salat. Dan yang harus dicatat adalah kalimat beliau. Innaha bid'ah, kata beliau. Ini adalah bid'ah. Wanimatul bid'ah. Ya. Dan sebagus-bagus bid'ah, ini dia bid'ahnya Umar katanya. Andaikan seluruh bid'ah itu sesat, tidak mungkin Umar akan mengerjakan. Dan tidak mungkin seluruh sahabat lain akan ikut. Pasti mereka akan bilang, Umar jangan, itu bid'ah Umar, sesat itu Umar. Kan ini tidak. Mereka malah bersama-sama mengerjakan perbuatan bid'ah tadi. Inilah dalil yang tidak terpatahkan. Tidak ada dalil yang bisa mematahkan dalil ini. Tidak ada. Kenyataan bahwa sahabat Nabi mengerjakan sebuah perbuatan bid'ah dan dimention oleh Umar. Innaha bid'ah, inilah bid'ah. Inilah bahwa bid'ah itu tidak seluruhnya sesat. Ada bid'ah yang baik. Kalau dia bilang katanya selamatan 7 hari adalah sebuatan bid'ah yang sesat. Coba kita lihat isinya. Coba kita lihat. Ini sejalan dengan wasiat Nabi. As-salatu alaihima wal istighfaru lahumma. Kamu berdoalah untuk ya orang-orang yang mati tadi dan mintakanlah ampun. Dan di waktu kita menjalankan keselamatan itulah kita lakukan tadi. Kita lakukan di mana kita memohonkan ampun bagi si mayit. Memohonkan ampun buat diri kita sendiri yang hadir di situ. Isinya tausiah, membahas apa sih yang masih memberikan manfaat untuk si mayit itu. Sudah dia meninggal, banyak, masih banyak yang memberikan manfaat. Apa sih yang terjadi kalau orang dicabut nyawanya? Dicabut nyawa oleh malaikat Irjail. Kan itu nggak sama. Setiap orang mengalami kejadian itu tidak akan sama. Ada yang dicabut dengan sopan, pakai permisi mau cabut nyawa, kata malaikat Irjail. Kamu lihat tuh tempat kamu bagus tuh di surga. Sampai dia meninggal wajahnya tersenyum. Kita banyak melihat orang wajahnya itu bagus sekali. Wajahnya itu bersih, tersenyum. Kan diperlihatkan surga. Tapi kepada orang-orang yang tertentu, boro-boro diperlihatkan surga, diperlihatkan neraka atau tempat kembali kamu. Dicabut nyawanya pun dengan paksa. Itu yang terjadi ketika kita akan dicabut nyawa. Setelah itu kita akan melihat jenazah kita dimandikan, dikafankan, disalatkan, dibawa ke kubur. Kalau yang saleh itu pengen dikubur. Kalau orang soleh pengen buru-buru dikubur. Kalau yang tidak soleh takut. Mau dibawa kemana saya? Mau dibawa kemana saya? Ini adalah tausiah yang luar biasa. Supaya mengingatkan kepada orang-orang tadi, kita pun akan mati. Kita pun akan mati. Ya siap-siap menghadapi kematian tersebut itu. Jadi kalau seperti ini dibilang sesat, kan keliru. Keliru, ini sesuatu yang sangat bagus sekali buat dikerjakan gitu. Jadi
Faham Wahabi tadi setelah 93 dinyatakan sebagai faham negara, Saudinya tuh tahun 39 itu menjadi negara penghasil minyak terbesar, salah satu penghasil minyak terbesar. Dia menjadi negara yang kaya raya di awal tahun 40, kaya raya. Saudilah pendukung utama dakwah daripada faham salafi ini. Dengan kekuatan uangnya, dengan melalui masjid, melalui sekolah, melalui universitas, melalui donasi-donasi, melalui pendidikan-pendidikan gratis, apa namanya itu, anak-anak beasiswa. Ya, kalau anak-anak kita beasiswa ke Saudi, pulang-pulang dia akan menjadi pendukung faham salafi tadi. Jadi inilah pertama yang kita harus catat, bahwa yang utama perbedaan kita dari mereka adalah dalam menafsirkan kullu bid'atin dalalah. Kemudian bicara soal mereka membid'ahkan ziarah Wali Songo, mereka bilang itu menyembah berhala, kan mereka keliru. Kita datang ke sana kan tidak buat minta-minta ke para wali. Kalau sudah minta-minta ke para wali ya Allah, itu sesat namanya. Itu bid'ah yang sesat. Mbah minta itu, mbah minta ini, itu sesat. Kita datang ke sana boro-boro minta ini, minta itu. Kita malah baca ayat suci Al-Quran, kita tahlil, kita bilang ya Allah, taqabbal minal Qur'anil azim, sampaikanlah bacaan saya Al-Quran dan zikir saya ini kepada si mbah ini. Malah kita sampaikan bacaan kita kepada si mbah wali ini. Apakah ada manfaatnya buat si mbah? Tak ada, dia sudah wali Allah. Kita empil lagi bacaan kita sampaikan kepada beliau. Dia sudah pada kedudukan mulia di sisi Allah Ta'ala. Tapi beliau senang. Beliau senang sama seperti kita. Kita bisa beli martabak 1000 dibuat satu oleh anak kita senang. Makasih nak gitu. Kita senang. Kita senang bukan kepada martabaknya, senang kepada atensi perhatian dia kepada kita. Begitupun beliau-beliau itu. Dia senang kepada hormatnya kita kepada beliau. Anta ma'aman ahbab, kata Rasulullah, kamu akan bersama orang kamu cintai. Kita datang ke sana karena kita cinta kepada beliau. Mudah-mudahan di hari akhir beliau akan bilang kepada Allah Ta'ala, ya Allah, ini si Suharli ini pernah ajar ke saya dan jamaahnya. Ampuni dia ya Allah, maafkan dia ya Allah, izinkan dia masuk ke surga bersama saya. Itu bisa terjadi. Itu bisa terjadi ya. Jadi keliru kalau dibilang itu sesat, tergantung melakukannya. Kalau melakukannya secara sesat jadi sesat. Kalau melakukannya secara kita jadi bagus sekali kita kerjakan gitu. Kita bicara soal mereka mengharamkan orang tawasul. Itu kita bahas nanti aja. Sekarang jadi ciri utama kita adalah dalam menafsirkan kalimat kullu bid'atin dalalah. Apa kemudian tanda yang kedua dari kita dan mereka yang paling prinsip? Kita punya tarekat. Dan saya kira mereka tidak punya tarekat. Saya kira kalau dari narasi-narasi mereka ucapkan, mereka bicara soal ada ustadz katanya baca yaqudim. Ya latif supaya bisa hilang katanya. Itu menunjukkan mereka tidak mengenal tarekat. Kalau mereka kenal tarekat, mereka tidak akan bicara seperti itu. Tidak ada dalam hadis kata beliau. Tentu saja dicari dalam hadis nggak akan ada. Sebab Nabi itu mengajarkan ilmu itu dua macam. Yang umum dan yang khusus. Yang umum beliau ajarkan secara terbuka pada seluruh umat manusia. Di belakang hadis tercatat di dalam kitab-kitab hadis. Yang besar itu 6 buku. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ahmad bin Hanbal. Masih banyak yang lain. Baihaqi, Hakim, Ibnu Majah, Daruqutni, masih banyak yang lain. Sementara yang khusus, beliau ajarkan hanya kepada para sahabat utama. Di antaranya Abu Bakar dan Ali. Yang di belakang hadis pecah menjadi tarekat yang sangat banyak sekali. Mana buktinya? Mana buktinya Rasulullah mengajarkan ilmu itu pada para sahabat? Itu yang diminta. Mana bukunya? Wali Songo diminta bukunya. Mana bukunya Wali Songo? Kalau tadi balik ke Wali Songo, apa buktinya Wali Songo itu ada? Kan mereka bilang tidak ada bukti bahwa Wali Songo itu pernah ada. Buktinya adalah hampir seluruh pesantren di Pulau Jawa itu terikat kepada Wali Songo. Termasuk saya. Saya pun adalah penerus dan adalah pewaris daripada Wali Songo. Karena guru saya itu yang nomor 1 adalah murid dari Mbah Khalil Bangkalan. Yang terkait kepada Wali Songo. Sedikit banyak saya pun terwariskan ilmunya Wali Songo. Itulah karena saya jarah ke Wali Songo, di antaranya untuk berterima kasih. Terima kasih karena kata Nabi, siapa orang tidak terima kasih pada manusia, tidak bersyukur kepada Allah. Saya berterima kasih pada mereka bahwa saya mendapatkan bagian dari ilmu mereka. Salah kalau dibilang tidak ada buktinya. Buktinya adalah kita. Saya ini buktinya adanya Wali Songo. Di samping masih banyak pondok-pondok pesantren yang lain. Kita kembali tadi kita bicara apa tadi? Tawasul. Jadi tawasul tentu saja tidak ada dalam hadis. Ini adanya di dalam pelajaran-pelajaran tarekat tadi. Hampir semua aliran tarekat
melakukan tawasul. Tawasul itu bukan memberikan pahala, salah memberikan pahala. Tawasul itu sedang menghubungkan tali rohani. Kalau murid saya yang ngirim Fatihah kepada saya, dia sedang menghubungkan tali rohaninya kepada saya. Kalau itu terhubung, ini terjadi sebuah keajaiban hati. Terjadi sebuah keajaiban hati. Insya Allah saya mampu untuk menjaga dia dari hal-hal yang buruk. Seperti saya bilang, saya pernah angkat santet. Yang saya tangkap di santet itu bukan buat saya, buat murid saya. Adanya di Solo lagi tanah. Dan saya nggak pernah bilang ke dia, kamu disantet. Saya nggak pernah bilang. Saya selesaikan aja. Jinnya saya bunuh. Santetnya saya lumpuhkan, gurunya saya pecut setiap hari, pada malam saya kesian yang tukang santetnya. Karena kalau teruskan lagi mungkin dia akan bunuh diri gitu, karena sakit katanya. Jadi tawasul itu menghubungkan tali rohani. Tentu saja orang-orang yang tidak dalam dunia tarekat tidak kenal gitu. Dicari di hadis nggak akan ada. Cuma dalam orang-orang berada dalam dunia tarekat kita kenal tawasul itu. Jadi apalagi kita bahas tarekat tadi. Mana bukti bahwa Rasulullah mengajarkan kepada dua sahabat tadi pecah menjadi tarekat yang sangat banyak sekali? Mana buktinya? Buktinya adalah jejaknya. Jejaknya adalah begitu banyak aliran tarekat, bukan di Indonesia, seluruh dunia, sampai ke Mesir, sampai ke Maroko, sampai ke Tunisia, aliran tarekat itu. Dan yang paling luar biasa, mereka berbeda dalam cara mendekat kepada Allah. Contohnya saja misalnya dalam baca tahlil. Kalau tarekatnya Qadiriyah itu tahlilnya tegas, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu mereka bilang lagi tripping katanya. Lagi tripping. Aduh, mungkin dia kenalnya cuma tripping sih. Jadi dianggap semua orang lagi tripping. Itu tarekatnya kalau la ilaha illallah. Waktu bilang Allah, Allah itu dimasukkan ke dalam hati. Tarekatnya seperti itu. Tapi tarekat Naksabandia bahkan tidak terucap dari mulutnya kalimat la ilaha illallah. Tidak ada. Semuanya secara diam, tapi di sini di hati dia hidup terus, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu tarekat Naksabandia. Mungkin itu sesuai dengan guru besarnya, karena guru besarnya tarekat Naksabandia itu Imam Abu Bakar As-Siddiq, yang orangnya pemalu, dia bicaranya sedikit sekali, sampai zikirnya pun di sini. Sementara Imam Ali itu orang penggembira, orangnya ramai penggembira, zikirnya pun seperti itu. Semua berjalan dengan cara yang berbeda, tapi tujuannya sama. Muara akhirnya itu sama. Apa muara akhirnya? Cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah. Jadi aliran apapun yang dia kejar itu adalah cinta kepada Allah. Yang selalu sampai bisa cinta kepada Allah sedemikian rupa sampai tidak ada lagi ruang di hatinya selain Allah. Itu sudah beliau. Itu berarti sudah terbuka tabirnya paling ujung. Tabir kita nggak pernah bisa buka, yang disebutkan cuma Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sudah jadi wali Allah. Itu sudah bisa sesuai hadis yang Pak Sugeng bacakan, bahwa akulah akan jadi telinganya dia mendengar, akulah jadi mulutnya dia dengan bercakap, akulah jadi kakinya dengan dia berjalan. Kisah tentang Mbah Kiai Mangli yang saya ketemu tahun 93, saya ketemu di Masjidil Haram. Kita ngobrol, kita pelukan. Waktu saya pulang ke tanah air, saya tanya santrinya, Mbah Mangli sudah pulang. Mbah Mangli tahun ini nggak bahagia katanya. Saya buat saya itu kejadian biasa. Tidak berkesan di hati saya, sampai saya lupa. Tapi murid saya ini berkesan di hati dia. Berkesan ada kejadian di mana orang tidak pergi ke haji, tapi ketemu, dia sendiri ketemu. Karena bersama-sama saya bertiga. Buat saya nggak berkesan, saya udah lupa lagi. Gitu. Karena guru saya dua pun seperti itu. Mereka mampu seperti itu. Mereka mampu sesaat mereka sampai di muka. Seperti kejadian Sayyidina Umar ketika sedang menjadi khatib Jumat. Ya, sedang khatib, sedang dakwah, sedang khutbah. Tiba-tiba di tengah khutbahnya, beliau mengatur pasukan. Pasukan bendera kuning naik ke sini, bendera hijau naik ke sini. Sampai audiensnya bilang Umar sudah gila. Gitu. Lagi khutbah ngatur pasukan. Tidak lama kemudian pasukan yang sedang diperang di Jordania kembali ke Madinah. Mereka cerita, ketika mereka sedang bertempur di Jordania, sedang pada posisi kejepit. Mereka mendengar suaranya Umar. Mereka dengar. Mereka ikuti suara Umar dan mereka selamat. Coba lihat Umar. Itu dia matanya sudah sampai matanya Allah. Dia melihat dengan matanya Allah. Dia lihat pasukannya di Jordania sedang kepepet. Dan dia ngomong dengan mulutnya Allah. Itu suara sampai ke Jordania. Inilah wali Allah. Dan hadisnya sahih. Siapa orang tidak percaya, berarti tidak percaya pada hadis yang sahih tadi. Akulah akan jadi matanya dia melihat. Akulah akan jadi telinga dia mendengar. Akulah akan jadi kakinya dengan itu dia berjalan. Ini memang tidak dikenal oleh saudara-saudara kita Salafiyah. Karena pendekatan kepada tarekat tadi tidak mungkin sampai orang kepada tingkat mencintai Allah kecuali kenal kepada Allah.
Kenal itu ma'rifat, kecuali ma'rifat kepada Allah. Jadi pembahasan orang untuk sampai kepada dekat kepada Allah itu pembahasan ilmu ma'rifat. Kalau orang berkutat dalam masalah syariat terus, ya syariat sih harus dibahas, memang harus. Tapi coba kalau cuma itu yang dibahas, itu cuma di kulit-kulitnya aja. Dia tidak sampai kepada apa tujuan kita mendekat kepada Allah. Jadi kalau kita bilang mau mendekat kepada Allah, harus dengan ma'rifat. Dan ma'rifat itu kebagi dalam 3 tingkatan. Semua yang sedang dengerin ceramah saya, silakan dengerin. Termasuk saudara, makmum-makmumnya saudara saya, paham salafi. Gak apa-apa buat dengerin tambah pengetahuan. Ma'rifat kebagi 3, yang paling awal itu ma'rifat bil ilmi. Mengenal Allah secara nama dan sifatnya. Allah Maha Suci, Maha Kuasa, Maha Agung, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, dan seterusnya. Dari mana kita tahu dalil tadi? Dari Al-Quran. Al-Quran lah yang menjelaskan. Di depannya sudah Bismillahirrahmanirrahim. Bi asma Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah lah menjelaskan tentang dirinya sendiri. Saya Tuhan kamu yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan seterusnya. Ini pun kita harus kuasai. Kemarin tempo hari saya ingin, bukunya nggak ada. Saya ingin semuanya menguasai buku Samudra Al-Fatihah. Saya tuh waktu muda saya pemakan buku. Buku apa aja saya baca. Termasuk bukunya orang-orang Syiah. Buku saya pengen tahu kenapa sih orang ketarik sama Syiah. Semua saya baca. Dan saya melihat buku yang Samudra Al-Fatihah itu ditulis oleh ulama Indonesia. Tapi isinya tuh bagus sekali. Oleh murid-murid saya yang punya pendidikan tinggi, Pak Doktor, Profesor, itu kan masuk dalam pemikirannya mereka. Mengajarkan tentang ma'rifat bil ilmi, dan sudah mulai naik sedikit kepada di atasnya bil ilmi apa? Ma'rifat bil akli. Kita mengenal Tuhan dengan akal kita, dengan tafakur. Ini perintah Allah, perintah Rasulullah, tafakur. Tapi sekarang sudah sedikit sekali orang melakukannya. Sedikit sekali. Padahal nilainya tafakur sa'atan khairin min ibadat di sana. Tafakur sesaat itu lebih utama dari ibadat setahun. Setahun ibadat. Orang ibadat setahun jungkir balik, sudah puasa, sudah pakai segala macam, kalah oleh orang tafakur sesaat tadi. Apa yang ditafakuri? Al-Quran diantaranya memerintahkan kita inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la'ayatil liulil albab. Al-Quran memerintahkan kita menafakuri penciptaan langit dan bumi. Coba kita lihat ke langit. Kita lihat di malam hari bintang. Coba jawab pertanyaan saya, ada berapa banyak bintang di langit? Sampai sekarang ilmu pengetahuan belum bisa membuktikan ada berapa banyak sih bintang. Yang jelas banyak sekali. Tapi ilmu pengetahuan sudah bisa membuktikan satu bintang itu besarnya ribuan kali bumi kita. Satu bintang besarnya ribuan kali bumi kita. Coba bayangkan berapa besarnya alam semesta. Coba bayangkan berapa besarnya Allah yang menciptakan alam semesta. Tujuan akhirnya itu. Kita mengenal Allah yang Maha Akbar, Maha Besar. Kita mengenal Allah yang Maha menciptakan segala sesuatu. Kita mengenal Allah yang Maha memelihara. Nggak ada yang tabrakan tuh bintang tuh. Nggak ada yang tabrakan satu sama lainnya. Bagaimana Allah mengatur sedemikian rupa peredaran semua beredar dalam garisnya masing-masing. Merenungi kejadian malam dan siang. Allah memerintahkan kita coba renungi. Malam, kenapa ada malam ada siang? Karena bumi dan matahari berputar. Apa yang terjadi apabila bumi dan matahari berhenti berputar? Yang terjadi adalah ada bagian bumi kesorot matahari terus. Terus suhu akan naik. 100, 200, 300, 400, 500, akhirnya seluruh permukaan bumi habis terbakar. Musnah kehidupan. Coba lihat Allah membuat supaya bumi itu berputar terus. Terus berputar. Matahari juga berputar. Bagaimana Allah memelihara kehidupan dengan cara seperti itu. Kalau kita tafakur seperti itu nilainya lebih dari ibadat setahun. Tafakuri hari-hari yang kita hadapi. Tadi pagi saya makan omelet. Coba renung, itu telur, kalau diaduk-aduk jadi omelet. Kalau dieremin bisa keluar anak ayam. Dari mana tuh datangnya anak ayam? Patoknya dari mana, bulunya dari mana, kakinya dari mana. Dan ada kehidupan. Kita akan melihat Allahu Akbar. Allah memberikan kehidupan. Dialah Al-Muhyi, dialah Al-Hayyu, dialah yang Allah yang Maha hidup dan memberikan kehidupan. Kita kenal kepada sifat-sifat Allah tadi. Ada kakinya, ada bulunya. Dan itu nilainya lebih utama dari ibadat setahun. Biasakan tafakur. Biasakan tafakur. Kita lihat televisi, kita akan lihat di balik itu ada fa'inama tuwallu fasama wajhullah. Kemanapun menghadap, kamu akan menghadap wajah Allah. Karena televisi yang begitu bagus itu dibikin oleh orang pintar banget. Saya bikin televisi kayak gini, bisa ada gambar di sini, pintar banget. Itu yang namanya pintar tuh orang tadi kan bikinannya Allah. Allah yang membuat orang tadi. Kita akan melihat tangan-tangan Allah ada di situ.
bahan baku buat bikin juga dari buminya Allah. Kita akan melihat tangan-tangan Allah di situ. Jadi kalau para wali Allah dia melihat apapun, yang dilihat adalah Allah. Dia akan selalu melihat Allah dan hatinya tidak pernah lari Allah, tidak pernah lepas dari Allah. Kalau guru saya cerita tentang Mbah Khalil Bangkalan itu, kata guru saya kalau salat subuh kadang-kadang sambil baca Fatihah, saya sambil benerin jam. Jamnya salah itu dibenerin, sambil baca Fatihah. Tapi jangan kita ngerjakan, batal salat kita. Kalau mereka tuh hatinya tidak lepas dari Allah. Kita mau udah benar-benar begini pun hati kita masih lari-lari. Alhamdulillah sekarang nggak lari-lari lagi, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, jadi balik tadi yang paling tinggi adalah marifat bil qalbi, marifat dengan hati kita. Konsepnya adalah kata Nabi manusia itu punya 4 mata. 2 di kepala, 2 di hati. Dengan 2 di kepala dia melihat alam nyata, dia melihat betapa cantiknya cucunya, betapa bagusnya rumahnya, betapa indahnya alam semesta. Dengan 2 di hati dia melihat ke alam malakut. Dia melihat dunia jin. Dia melihat ke alam gaib. Tapi kenapa sekarang mata hati kita tidak melihat? Karena tertutup. Tertutup oleh dosa yang paling banyak itu. Karena Nabi, kalau manusia berbuat dosa, di hatinya akan ada flek. Kalau dia berbuat dosa lagi, flek lagi. Lama-lama tuh hati ketutup oleh flek. Dan kalau hati yang kotor, ini adalah tempat kumpulnya majelis setan. Setan yang kumpul di hati yang kotor tadi. Ngomongnya mulutnya ayat Quran, hadis, tapi penasehatnya setan semuanya gitu. Karena itu yang pertama kita kerjakan adalah kita bersihkan hati kita dari dosa. Caranya ya minta ampun. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mengampuni dosa kita tuh hati kita akan bersih kembali. Itu dosa kita kepada Allah. Yang susah dosa kepada manusia. Kita harus minta ridhonya manusia, minta maaf. Maaf lahir batin. Saya kali-kali hari-hari sama istri saya minta maaf lahir batin. Dari malam ribut mulut itu ada aja. Sama istri kan ada aja ribut mulut itu kan biasa aja gitu. Kita selalu minta maaf lahir batin. Jangan habis ribut mulut tiba-tiba mati gitu. Nah, kita selalu kepada setiap manusia kita minta ikhlasnya supaya kita nggak punya dosa. Kalau sudah seperti itu hati kita bersih terus gitu. Kalau hati kita sudah bersih, hati kita potensial untuk melihat kepada Allah, melihat kepada alam malakut. Ini pun kalau sudah begini kadang-kadang melihat alam malakut melalui tabir mimpi. Tabir mimpi dia melihat alam malakut tadi. Karena kenapa belum melihat? Karena terhalang oleh hijab-hijab yang paling luar itu adalah takabur dan ujub ini yang paling banter sekali. Takabur, ujub, riya, sum'ah. Yang depan yang 2 takabur dan ujub itu luar biasa dia menghalangi. Karena takabur itu kata Allah selendang waridai. Mau pakai selendang saya lempar ke neraka jahanam. Tidak bisa masuk surga. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Tidak bisa masuk surga kalau orang saja atom sombong. Bayangkan seatom sombong sudah menghalangi masuk surga. Ini adalah yang paling menghalangi orang untuk melihat ke arah Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita orang sombong, kita bisa kenalin kok sudah paham saya yang paling benar, semua paham salah semuanya. Itu menunjukkan sebuah kesombongan gitu. Tidak ada koreksi terhadap dirinya sendiri. Biar aja orang lain asal jangan. Kita hapuskan dari kita kesombongan dan kesadaran cuma Allah yang boleh sombong. Kita sombong menyombongin apa sih? Punya rupa bagus Allah yang berikan. Punya harta banyak bukan kita punya Allah Ta'ala. Kita lahir di Indonesia aja alhamdulillah. Kalau Allah mentakdirkan lahir di luar negeri, kan lahir di luar negeri kita. Yang saya pernah cerita, ini adalah perjalanan rohani saya. Yang suatu saat saya benci banget sama orang karena dia jelek-jelekin saya terus. Memang saya jelek gitu, nggak bagus gitu. Cuma jelekinnya kelewatan banget gitu. Wah, lebay, saya jelek banget gitu. Sampai saya tuh terlintas di hati saya mau keluarin bilang saya sahabatnya orang kurang ajar gitu. Tiba-tiba di hati saya ada suara, "Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidak kami utus engkau Muhammad untuk membawa rahmat bagi alam semesta. Saya bilang, ya Allah, saya sanggup mencintai yang baik. Saya belum sanggup mencintai yang jahat. Suara bilang, kamu harus bersyukur, kamu saya jadikan jadi kamu. Saya jadikan dia jadi dia, bukan dibalik. Bukan saya jadikan kamu seperti dia dan dia seperti kamu. Apa kamu bisa berkuasa seperti itu? Saya nangis jadi dia. Setelah kita belajar, kalau kita melihat perbuatan jelek, kita belajar untuk kita bersyukur bahwa itu bukan kita. Itu nomor 1. Nomor 2 adalah kita kesian berarti. Kita kesian dia ditempelkan kepada hal yang buruk. Dan ketika kita doakan dia mudah-mudahan dia menemukan jalan baliknya, jalan keluarnya gitu. Jadi hapuskan dari hati kita kesombongan. Insya Allah secara perlahan itu pasti satu persatu kita akan makin terus mendekat kepada Allah.
Sekarang sudah saya punya lebih dari 100 murid saya yang baru belum sampai 2 bulan. Dia ngamalkan tahap 1 kita sudah ngaku dia sudah merasa dekat kepada Allah. Saya sudah bisa nangis terseduh-seduhnya Pak Suparli kalau sedang sujud. Bagus sekali gitu. Dan itu rasa itu tidak akan bisa dirasakan kecuali oleh yang merasa. Kalau enggak sih, saya tanya tadi kepada murid-murid antum yang sholatnya, coba berapa persen hati menghadap kepada Allah. Saya khawatir jawabannya 0,0. Dari mulai takbiratul ihram sampai salam, yang ada ngelamun terus gitu. Kalau orang sholat ngelamun itu kan bukan sedang menyembah Allah, sedang menyembah nafsunya sendiri. Dan kalau kita sampai ke derajat tadi murid-murid saya, katanya sudah bisa merasakan kedekatan kepada Allah, itu kan baru tahap awal. Baru tahap awal kedekatan kepada Allah. Masih banyak derajat-derajat yang harus dikejar, tabir-tabir yang harus dirubuhkan sampai ke tabir yang paling ujung tadi. Itu adanya dalam perasaan hati, tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tapi segitu pun sudah alhamdulillah. Dan yang saya surprise adalah Pak Sukri, di antara mereka itu ada orang-orang yang baru belajar Islam, baca Quran aja belum bisa, baru baca Latinnya aja. Itulah saya melihat bahwa yang paling penting itu bukan yang ada di mulut. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa lisanikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah lihat bukan penampilan wajah kita. Allah tidak melihat apakah kita pakai baju gamis atau pakai sarung. Tidak melihat apakah kita pakai jenggot atau apakah pakai jenggot gitu. Allah tidak lihat bagusnya gamisnya atau sarungnya biasa-biasa aja. Allah tidak melihat sama sekali. Atau kelimisnya wajahnya atau jenggotnya yang berewok yang bagus. Allah tidak lihat. Allah tidak lihat kepada lisannya yang fasih baca Quran, fasih baca hadis. Yang Allah lihat adalah kepada hatinya. Apa yang dilihat dari hatinya? Ya, kalau puncaknya ada kecintaan kepada Allah. Kalau sebelum itulah hati yang bersih, suci dari dosa dan penyakit hati. Itu yang Allah lihat. Seberapa hati kita suci dari dosa dan penyakit hati. Itulah orang-orang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang selalu kita kejar, bagaimana kita mencoba untuk menjadi orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin orang mendekat kepada Allah taala tanpa melalui jalan kita, melalui jalan tarekat. Bukan cuma tarekat kita, tarekat manapun. Tarekat manapun. Karena tarekat telah mengajarkan kita mendekat kepada Allah melalui dengan membersihkan hati dari dosa. Karena Allah Maha Suci. Tidak bisa didekati hati yang kotor. Hati yang belepotan penuh dosa nggak mungkin bisa mendekat kepada Allah. Nggak mungkin. Hati yang belepotan penuh dosa itu tempat kumpulnya para setan. Bukan kata saya. Rasulullah majelis penasihatnya majelis setan. Mulutnya aja yang baca Quran. Sementara hatinya kotor. Hatinya penuh dendam, penuh amarah, penuh hati-hati yang seperti itu. Itulah tahapan awal di mana kita mendekat kepada Allah, bersihkan hati kita dari dosa dan penyakit hati. Setelah itu jaga tetap bersih. Caranya jangan berbuat dosa. Bagaimana caranya tidak berbuat dosa? Kita harus tahu. Manusia berbuat dosa itu karena ada setan dan ada nafsu. Nafsu dikendalikan oleh setan, akhirnya sudah tidak peduli lagi pada halal dan haram. Jadi pelajaran tidak berbuat dosa adalah pelajaran bagaimana kita menahan nafsu yang dengan puasa. Jadi kalau ustadz, apalagi ustadz harus mau puasa. Ustadz nggak puasa itu kan kalau saya sih bilangnya sulit tidak kepleset di dalam dosa. Sulit sekali. Cuma puasa itulah digabung dengan kalimat hasbunallahu wa ni'mal wakil walhamdulillah wa la ilaha illallahil azizil hakim. Hati kita akan kuat sekali. Hati kan kuat pun tidak berbuat dosa. Karena setan pelicik sekali. Dia lihat kita nggak lihat dia. Dia tahu kelemahan kita. Itu diojok-ojok terus diojok-ojok sampai kita akhirnya kepleset di dalam dosa. Sudah kita bisa kuat tidak berbuat dosa, kita pertahankan terus hati kita bersih terus istiqomah seperti itu. Mulai satu persatu kita rubuhkan hijab-hijab yang menghalangi kita. Terus kita rubuhkan sampai akhirnya kita makin mendekat kepada Allah. Kita akan merasakan kehadiran Allah di hati kita. Ya. Jadi kalau kita bilang apa perbedaan kita dengan saudara-saudara kita salat ya? Pertama perbedaan menafsirkan kalimat kullu bid'atin dalalah. Jadi kalau sekarang ada orang, ahli bid'ah. Nggak usah repot, nggak usah bingung. Bilang, sahabat Nabi yang ngerjakan bid'ah. Asal jangan bid'ah yang sesat. Harus bid'ah yang bagus. Kalau bid'ah yang bagus saja. Coba lihat, di sebuah salat Jumat. Si imam selesai, Assalamualaikum, dia doa. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. 200 makmumnya bilang, amin. Ini derajat si imam itu. Belum mampu untuk membuat doanya dikabulkan Allah. Kita tahu tidak ada doa yang sia-sia. Apapun doa yang kita ucapkan dalam bahasa apapun semua sampai kepada Allah. Tapi selalu terjadi 4 kemungkinan. Kemungkinan pertama dikabulkan sesuai permintaannya.
Kemungkinan kedua dipakai menggantikan dosa, yukaffiru anhum min dzunubihim. Kemungkinan ketiga disimpan di akhirat karena dia minta yang muskil. Dia mau jadi raja, udah nggak ada lagi raja zaman sekarang gitu. Disimpan di akhirat. Waktu meninggal dia senang, ya Allah, tahu gini doa saya taruh di akhirat aja karena Allah membalas dengan sangat bagus. Yang keempat dipakai menggantikan tulisan lebih jelek. Dia mintanya berikan kami rezeki yang banyak ya Allah, yang halal. Tulisannya itu minggu depan dia mau ketabrak mobil. Akhirnya ketabrak mobilnya dihapuskan, tapi doa permohonannya belum dikabulkan. Tidak ada doa yang sia-sia. Jangan pernah berhenti berdoa. Sampai kata Nabi, urusan sendal putus kita disuruh berdoa oleh Rasulullah. Nah, kita balik ke imam tadi. Derajat rohani dia belum mampu membuat doa dia dikabulkan Allah. Tapi di antara makmumnya, ada orang sangat disayang Allah. Begitu dia bilang amin, Allah mengabulkan doanya si imam. Betapa indahnya sebuah kebersamaan. Doa si imam dikabulkan karena aminnya seorang makmum. Ini bid'ah. Bid'ah. Tidak pernah Nabi setelah salat Jumat berdoa. Tapi inilah bid'ah yang sangat bagus buat dikerjakan. Orang kumpul sama-sama malam Jumat, baca Yasin sama-sama. Habis baca Yasin berdoa. Ini bid'ah. Bid'ah. Nabi tidak pernah mengerjakan. Tapi inilah bid'ah yang bagus. Jadi apa ukuran bid'ah itu bagus? Kalau dia sesuai dengan ajaran Nabi. Kalau dia tidak menabrak akidah Islamiyah. Kalau tadi di depan makam bilang, Mbah minta ini, minta itu, sudah sesat, sudah nggak salah lagi sesatnya gitu. Kalau habis selamatan terus daunnya dibuang di perapatan jalan supaya selamat, ya sudah jelas bid'ah yang sesat gitu. Percaya pada tahyul seperti itu. Bikin sesajen taruh di pohon besar. Ini mau kasih siapa sesajennya? Masih makan jin. Dan di antara perbedaan kita dengan mereka tidak mengenal dunia jin. Kita kenal. Jadi tidak ada ilmu yang mengajarkan bagaimana caranya kita mengenal dunia jin, itu nggak ada. Ada orang datang ke saya soalnya, Mas Wali, gimana caranya mengenal ilmu supaya kita kenal dunia jin? Nggak ada ilmunya. Itu di saat kamu mendekat kepada Allah. Pada tahapan tertentu kamu mendekat dengan hati kamu. Dengan hati kita mendekat kepada Allah. Pada waktu itu secara otomatis kamu akan masuk ke dalam alam gaib. Di sana kamu akan bersentuhan dengan malaikat dan jin. Kita akan melihat itu, kita akan merasakan, kita akan tempur, jadi kita akan tahu seperti apa dunia itu. Perbedaan berikutnya adalah kita bisa membuatnya orang disantet. Saya nggak percaya dia bisa. Bahkan mungkin nggak percaya ada santet. Karena santet itu terkait di dalamnya ada sihir dan ada jin. Saya mau semua murid saya bisa membuatnya orang disantet. Harus bisa. Kalau untuk sihirnya gampang, Nabi mengajarkan ke kita bacaan-bacaannya. Alhamdulillah beliau pernah disantet dan kena disantet. Jangan bilang kalau imannya kuat nggak kena disantet. Rasulullah kena disantet. Meskipun itulah contoh buat kita, dengan sebab itulah turun senjata-senjatanya. Siapapun orang ngulik ilmu kita, dia akan mengenal kepada ilmu gaib. Omongannya nggak cuma syariat aja gitu. Syariat aja. Syariat harus dibahas, tapi jangan cuma syariat gitu. Jangan cuma syariat. Jadi itulah perbedaan yang mendasar. Coba saya lihat lagi. Mungkin sementara itu yang paling penting yang ingin saya sampaikan. Kesatu adalah dalam penafsiran kullu bid'atin dalalah, kedua adalah masalah thariqah. Jadi kalau diminta mana buktinya, Rasul pernah mengajarkan. Buktinya adalah keberadaan aliran thariqah itu di seluruh dunia. Di seluruh dunia. Dan ajaibnya bukan ajaibnya, nyatanya mereka semua meskipun caranya berbeda punya tujuan yang sama. Tujuan akhirnya adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan mereka berasal dari sumber yang sama. Siapa sumbernya? Ya Rasulullah. Cuman Rasul tidak mengajarkan secara terbuka karena apa? Karena ilmu ini harus dibimbing oleh seorang mursyid. Sekarang kalau bicara bahwa seorang waliullah bisa, Pak Sukri bisa ngelihat dari jauh. Apakah Rasulullah tidak bisa? Ya bisa, Masya Allah, Rasulullah itu bisa. Itu kejadian Raja siapa, Pak Sukri, yang tempat hijrahnya siapa? Sahabat hijrah ke Abyssinia, Raja nama siapa? Najasyi, ya. Ketika Najasyi meninggal dunia, Rasulullah tahu. Waktu dia sahabat, kata beliau, malaikat ngasih tahu saya. Padahal beliau melihat Najasyi sejak dimandikan. Beliau ikut salat, ikut menyolatkan Najasyi tadi. Melihat dengan dikuburkan. Tapi beliau selalu bilang ke sahabat utama, saya takut nanti saya disembah-sembah umat saya. Kalau saya tiba-tiba ada di Mekah, tiba-tiba ada di Madinah, Muhammad itu bukan manusia tuh. Muhammad itu bukan manusia, saya disembah-sembah oleh umat saya. Dia diajarkan ilmu itu hanya kepada para sahabat utama. Banyak cerita-cerita tentang, kalau saya ceritain nanti malah jadi nggak masuk akal katanya. Ngomongannya Pak Suhari nggak masuk akal. Gitu. Memang hal seperti ini nggak ada yang masuk akal. Ini bukan bagian dari akal. Ini bagian dari hati, bukan bagian dari akal.
Jadi kita sedih kalau cerita dengar saudara-saudara kita salah menghancurkan artefak-artefak kuburan-kuburan para sahabat. Bahkan kuburannya nenek kita Siti Aminah pun dirusak. Kita sedih itu. Ke orang-orang yang kita hormati karena dia ibunda Rasulullah. Dia kafir, antum nggak tahu aja ceritanya gitu. Nggak usah diceritain aja udah. Yang penting sekarang kita nggak ngebahas apakah mereka benar atau salah, itu bukan bidang kita. Saya cuma nunjukkan aja, itulah perbedaan kita dengan mereka. Kita beruntung aja ada kita. Teruskan untuk semua jemaah saya, untuk siapa dengerin ceramah saya, kalau bisa ceramah saya ini dikirimkan ke seluruh umat-umat muslimin supaya mereka tahu, supaya mereka mengenal paham Wahabi, supaya mereka bisa mendapatkan ajaran yang benar. Coba amalkan ajaran saya, ya. Ajarkan ajaran amal saya bilangnya tahap 1. Yang kita kerjakan tahap 1 itu kita minta ampun kepada Allah dengan membaca istighfar, 2 istighfar. Satunya adalah astagfirullahaladzim la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini bukan istighfar yang aneh. Ini dikenal dalam kitab-kitab ini, istighfar dibaca Rasulullah sampai ada hadis Nabi. Siapa orang yang tempat tidur baca 3 kali, Allah mengampuni dosanya. Istighfar kita kedua, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini juga bukan sesuatu yang tidak dikenal. Ini yang belakang tuh la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini doa Nabi Yunus. Bisa dilihat di Al-Qur'an. Di depannya itu ya hayyu ya qayyum adalah ismul azam. Coba baca itu 100 kali supaya hati kita bersih dari dosa. Dan sebelumnya minta ampun dulu, suami istri maafan dulu, minta ikhlasnya masing-masing. Dan ke orang tua kalau masih hidup kita minta doanya, minta maaf lahir batin. Semua orang kita kenal kita minta maaf lahir batin. Kalau sekarang saya lakukan apa? Saya hubungin teman-teman saya yang sudah lama-lama tuh. Saya cuma mau tanya apa kabar gitu. Akhirnya minta maaf lahir batinnya, Pak saya punya salah, saya minta dimaafkan gitu. Kita mau coba untuk selalu meminta ridhonya semua orang. Kita kerjakan 2 istighfar tadi, insya Allah hati kita bersih. Tinggal kita jaga hati kita bersih, kita puasa. Ayo puasa. Nabi juga puasa. Tidak ada seorang wali Allah tidak puasa. Tidak ada seorang rasul tidak puasa. Kalau Isa itu puasanya setiap hari. Kalau Ibu Maryam itu puasanya 2 hari. 2 hari puasa, 2 hari tidak puasa, 2 hari puasa. Nabi Daud itu puasanya seling-seling. Puasa tidak puasa, puasa tidak puasa. Ini cara. Paling sedikit seminggu kita puasa 3 hari. Udah paling kurang sekali puasa Senin Kemis. Itu udah nggak bisa ditawar. Senin Kemis itu paling sedikit itu puasa Senin Kemis. Kemudian baca zikirnya hasbunallahu wa ni'mal wakil wala hamla wala quwwata illa billahil azizil hakim. 100. Saya pun baca. Saya kadang bacanya lebih dari 100. Kalau ini aja kita pertahankan terus setiap malam, insyaallah hati kita bersih terus. Mulailah kita rubuhkan tabir-tabir menghalangi kita dan Allah. Nomor 1 adalah sombong. Jangan sombong, jangan sombong. Teman ngomongin apa sih? Jangan ujub. Kalau kita bisa seperti ini adalah karena pertolongan Allah. Dan dihitung-hitung. Wah, alhamdulillah haji 2 kali. Umrah berapa kali ya? Wah, umrah udah 5 kali. Hebat aku tuh. Allah marah. Kalau kita bisa seperti itu karena pertolongan Allah. Yang ada cuma tambahin lagi dong, ya Allah. Makasih ya Allah. Udah dapat 2 kali hajinya. Mau lagi dong. Seperti kita boleh. Boleh kita bersyukur kepada Allah dan kita ingin lebih lanjut. Terus bukan setiap tabir satu persatu. Dan saya ingin Pak Sukri bacakan kitab Tanbihul Ghafilin. Di situ ada pelajaran-pelajaran akhlak. Akhirnya paling menentukan itu akhlak. Kesucian hati kita akan tergantung dari akhlak kita. Seberapa bagusnya akhlak kita. Jadi, paling kurang kita tidak mengganggu orang lain dalam hidup kita. Paling maksimum adalah kita menjadikan diri kita, memberikan manfaat untuk semua orang. Dengan harta kita, dengan ilmu kita, dengan tenaga kita, sekedar dengan senyum kita. Itulah jalan-jalan kita menuju kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Cuma cara seperti itulah kita bisa mendekat kepada Allah yang nantinya kita akan merasakan kedekatan tadi. Dan satu asma Allah yang harus dibaca adalah Ya Latif. Ini bukan supaya bisa jadi hilang. Bukan buat hilang. Ya Latif itu artinya sudah bagus sekali. Wahai Allah yang maha lembut, maha halus, bukakanlah mata hatiku supaya aku bisa mendekat kepadamu dan mencintaimu. Supaya bisa mendekat dan mencintaimu. Artinya pun bagus sekali. Kita baca 16.641. Dulu awalnya saya minta baca 12.900. Baru dapat seminggu, guru saya datang. Guru saya udah meninggal. Saya bilang datang kalau saudara-saudara salafi saya akan percaya. Karena mereka itu seakan tidak pernah meninggal. Para wali Allah itu seakan tidak pernah meninggal. Saya akan hidup terus. Datang cuma bilang Kiai itu salah angkanya. Itu harusnya, dia panggil saya Kiai. Kiai itu angkanya salah, harusnya 16.641 ditulis tuh. 16.641. Kalau beliau sudah bilang seperti itu bukan tanpa maksud.
Itu orang-orang paling disayang Allah di muka bumi adalah mereka itu. Mereka orang sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita percaya aja. Baca coba. Kalau bisa menyelesaikan 40 hari, insya Allah akan terbuka hati kita. Fatihah buat saya sekali. Tadi Fatihah sekali itu bukan ngasih pahala buat saya bacaan Fatihah, tidak. Itu sedang menyambung tali rohani. Cukup 2 Fatihah ini kepada Rasulullah dan kepada saya. Supaya saya bisa ikut jaga. Insya Allah saya akan jaga. Pak Soehardi tahu jaga ini gimana. Jaga ini saya suruh aja tuh ajudan saya. Jagain tuh orang-orang yang dekat ke saya. Tolong jagain gitu. Kita punya ajudan banyak. Ajudan itu adalah hadam-hadam ilmu kita. Hadam-hadamnya ayat 5, ayat 7, ayat 15. Hadamnya Syafi'i. Itu kan otomatis dia akan ada di dekat kita. Jadi kalau ada apa-apa, mereka lah yang lebih dulu bantuin kita, nolongin kita. Kirimin Fatihah sekali. Coba kerjakan 40 hari, insya Allah akan merasakan. Dan rasa itu tidak bisa diterangkan dengan kata-kata. Jangankan rasa batin, rasa lahir aja coba jelaskan rasanya durian. Nggak ada kalimat bisa jelaskan benarnya durian. Bau, wangi tapi enak, nggak ada. Apalagi ini rasa rohani, nggak ada. Apalagi suruh gambarin rasa enaknya campur suami istri. Ya coba jelasin. Nggak ada bisa jelaskan gimana enaknya. Ada rasa itu adalah sesuatu yang harus dikerjakan baru kita merasakan, oh kayak gini enaknya gitu. Begitupun kita berdekat dengan Allah, kita merasakan kedekatan kepada Allah, kita akan merasakan kita menjadi suatu pribadi yang berbeda. Pribadi yang tadinya mengurusin syariat, kita akan mulai mendekat kepada Tuhan dengan hati kita. Jadi seperti itu. Yang nomor 1, jangan takut dibilang bid'ah, asal bid'ah jangan sesat. Harus sesuai doa akidah Islamnya sesuai dengan ajaran diajarkan oleh Nabi. Yang takut kalau bilang, ahli bid'ah, ya memang nggak apa-apa ahli bid'ah. Sahabat Nabi juga mengerjakan bid'ah, asal jangan yang sesat. Yang nomor 2 adalah perbedaan kita punya thariqah. Kita alhamdulillah Allah memberikan kita thariqah. Siapa memberikan? Allah mulai jalannya gitu. Kelihatannya mereka tidak punya thariqah tadi. Ya, pembahasannya selalu pembahasan berputar sekitar urusan syariat ya terus. Kita nggak bicara yang jelek, terus sudah kita bilang nggak boleh kita bicara jelek, nggak boleh kita menghujat, itu nggak ada kalimat menghujat. Saya cuma menjelaskan, lain waktu kita akan bahas paham Syiah. Juga saya baca buku-bukunya kenapa sih orang tertarik sama Syiah itu. Nanti kita bahas insya Allah kalau saya ada umur. Ya amalkan terus, siapa sudah sampai di tahap 2, teruskan tahap 2-nya. Jangan takut ada saya, jangan takut didatengin jin, enggak ada jin gangguin insya Allah. Kalau kita masuk ke tahap 3 nanti baru kita akan berhubungan dengan dunia. Itu harus sudah dengan persiapan yang bagus. Jadi sekarang mulai amalkan ayat 5, ayat 7, ayat 15. Sekali aja maghrib dan subuh. Kalau dapat ijazah dari saya dapat ijazahnya dari guru saya. Itu langsung jadi. Saya kasihkan anaknya. Kalau macan, saya kasihkan anaknya macan. Tinggal dipelihara aja. Insya Allah sudah banyak banget yang ngelihat. Banyak banget Pak Suharis ada lihat macannya. Ada yang ngerasa dia jilat di muka saya katanya. Seperti itu dijilatin katanya. Saya aja belum pernah dijilatin. Oh, kita belum zikir, sekarang baru 6 kurang seperempat. Kita zikir, kita doa. Kita zikir sedikit, kemudian kita doa ya. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa Abu Fajar Ibrahim Shalom al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Abu Yahidi alaihissalam wa Abu Yasir al-Qudir Jalani wa Abu Yamin bin Yamin wa Abu Fajar Ibrahim Sayyidul al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum kita berdoa, saya lengkapi sedikit ceramah saya tadi. Kita membahas apa bukti bahwa Nabi mengajarkan ilmu tarekoh kepada para sahabat utama tadi. Kita jawab adanya aliran tarekat di seluruh dunia. Di Mesir itu yang besar adalah tarekat Ar-Rafi'iyah dari Ahmad Ar-Rifai. Saya pernah ziarah ke makamnya. Itu salah satu wali Allah yang menunjukkan sekali derajat rohaninya. Mungkin salah satu dari Kutubil Aulia atau mungkin salah satu gaus itu. Di Maroko, saya alhamdulillah sempat ke Maroko. Di sana juga banyak aliran tarekat. Yang besar itulah tarekat Tijaniyah. Guru besarnya adalah Syekh Ahmad At-Tijani. Saya pernah ziarah ke makamnya di Fes.
Dan di situ saya baru tahu Pak Sugri di atas gunung itu ada satu wali Allah yang derajat rohaninya bagus sekali. Cuma sayang sekali saya nggak keburu, nggak ada waktunya. Tapi insya Allah mudah-mudahan kita di akhirat kita akan ketemu. Mudah-mudahan, amin. Yang kedua adalah pesan saya buat adik-adik saya yang masuk dalam paham-paham yang yang radikal, yang mengkafirkan orang lain. Takfiri, yang takfiri. Hadis Nabi itu kalau ada orang dua muslim bilang satu, yang satu bilang kamu kafir, kata Nabi salah satu mereka pasti kafir. Tapi yang kemungkinan besar yang kafir itu mengucapkan katanya. Ya, kalau kalian ucapkan kemungkinan besar yang kafir itu kalian gitu. Dan jangan mau dijadikan pengantin. Adinda, Ananda, aduh ya Allah, katanya kamu akan masuk surga. Surga sebelah mana yang akan masukin itu? Demi Allah kamu akan masuk neraka jahanam. Demi Allah, bagaimana mungkin masuk ke surga? Yang kalian bunuh itu adalah orang-orang Islam. Itu brimob itu banyak mereka orang yang taat kepada Allah, ibadahnya bagus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia minta kepada Allah, pindahkan dosa saya kepada dia. Dan kamu harus tanggung dosanya segitu banyak. Gimana mungkin masuk surga nanggung dosanya segitu banyak orang? Jangan mau nak. Jangan mau dijadikan pengantin. Suruh aja bos kamu tuh ustadznya. Ustadz aja yang jadi pengantin. Dia nggak mau kan? Nggak mau, lagi anak-anaknya hidup, lagi nikmat-nikmatnya hidup. Suruh orang lain aja yang mati. Jangan mau dibohongin. Mau dibohonginnya suruh masuk surga. Ya. Dan jihad kita sekarang kalau di Indonesia adalah jihad untuk memberantas kebodohan dan kemiskinan. Yang utama itu adalah mengislamkan orang Islam. Jangan bicara mengislamkan orang Kristen. Kita harus berjuang mengislamkan orang Islam. Yang sholat masih sedikit banget, aduh, yang sholatnya nggak sampai separuh. Sementara yang ahli zina banyak banget, yang ahli zina tuh. Yang sementara yang judi banyak banget, narkobanya banyak banget. Itulah jihad kita sekarang. Tuh gimana kita membersihkan hal-hal tadi itu. Kita mengajak orang menjadi Islami semuanya. Baik, kita angkat, kita berdoa. Gimana ayatnya seperti fa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Kalau mereka bertanya katakan aku dekat. Ini firman Allah, aku dekat kata Allah. Bukan ada di langit, jauh amat sih ada di langit. Jauh amat di langit kata Allah, aku dekat. Dan aku mengabulkan doanya orang yang sungguh-sungguh berdoa kepadaku. Yuk kita sungguh-sungguh doa. Yakin Allah akan mengabulkan doa kita. Amin. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Walhamdulillah wa ta'ala billah hadra ma'alimullah wa zinata ma'alimullah wa mil'a ma'alimullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad bi adadi kulli ma'lumilah. Ilahana ya Allah, berkumpul bersimpuh kami di hadapan-Mu. Kami hamba-hamba-Mu yang berdosa, selalu mengharapkan rahmat dan kasih sayang-Mu. Terimalah puja dan puji kami. Syukur terima kasih kami atas segala nikmat karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat umur, dan nikmat-nikmat lain yang begitu banyak yang tidak sanggup kami menghitungnya. Terima kasih ya Allah. Nuhun Gusti. Falakal hamdu kulluhum, walakal syukru kulluhum, walakal mulku kulluhum, walakal khulqu kulluhum, biadikal khairu kulluhum, wa ilaika yarji'ul amru kulluh. Limpahkan rahmat dan kasih sayang-Mu. Limpahkan rahmat, taufik, hidayah, inayah, magfirah. Maafkan segala kesalahan kami ya Allah. Maafkan segala kekurangan kami. Ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Bersihkan hati kami dari segala dosa dan penyakit hati. Bukakan mata hati kami agar kami dapat ma'rifah, agar kami dapat mencintai-Mu ya Allah. Nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalan yuqarribuna ala hubbika. Ilahana, kurniakan kami ilmu laduni. Kurniakan kami ilmu laduni ya Allah. Ilahana. Ampuni dosa kedua orang tua kami. Ampuni mereka ya Allah. Lapangkan kubur mereka. Mudahkan urusan mereka. Lepaskan dari kesulitan di dalam kubur. Lepaskan dari siksa kubur. Jadikan kubur mereka tempat yang menyenangkan. Taman dari taman-tamannya surga. Mereka masih hidup di dunia. Jadikan orang-orang yang husnul khatimah. Ampuni dosa semua anggota keluarga kami, baik masih hidup maupun sudah di dalam kubur. Suami-suami kami, istri-istri kami, kakak-kakak kami, adik-adik kami,
anak-anak kami, ipar-ipar kami, mereka yang sudah di dalam kubur. Lapangkan kubur mereka ya Allah, mudahkan urusan mereka ya Allah, lepaskan dari siksa kubur, jadikan kubur mereka raudatin min riyadil jannah. Mereka masih hidup di dunia, bimbing di jalan yang Engkau ridhoi, selamatkan dunia mereka, selamatkan akhirat mereka ya Allah. Ampuni dosa semua saudara-saudara kami muslimin dan muslimat, khusus bangsa setanah air. Ampuni dosa mereka ya Allah. Rahmat-Mu lebih luas dari dosa-dosa mereka. Rahmat-Mu lebih luas dari maksiat-maksiat mereka. Ampuni mereka ya Allah. Berikan kekuatan agar dapat melaksanakan segala perintah-Mu. Berikan kekuatan agar dapat menjauhi semua larangan-larangan-Mu. Kaulah Tuhan kami. Berfirman di dalam kitab suci-Mu, yamhumul mayyasya wa yusbitu indahumul kitab. Kalaulah tertulis dalam kitab-Mu, kamu harus meninggal dunia di tahun ini atau di bulan ini, hapuskanlah tulisannya ya Allah. Kalaulah tertulis dalam kitab-Mu, kamu harus meninggal dunia di tahun ini atau di bulan ini, hapuskanlah tulisannya ya Allah. Kalaulah tertulis dalam kitab, kamu harus meninggal dunia di bulan ini atau di tahun ini, hapuskanlah tulisannya ya Allah. Kalaulah tertulis dalam kitab-Mu, anak-anak kami, cucu-cucu kami harus meninggal dunia di bulan ini atau di tahun ini, hapuskanlah tulisannya ya Allah. Kalaulah tertulis dalam kitab-Mu, anak-anak kami, cucu-cucu kami harus meninggal dunia di bulan ini atau di tahun ini, hapuskanlah tulisannya ya Allah. Berikan kami tambahan umur yang banyak untuk bekal kami ibadah kepada-Mu. Berikan kami tambahan umur yang banyak ya Allah. Berikan kami tambahan umur yang banyak untuk bekal kami ibadah kepada-Mu. Di dalam sehat, di dalam taat kepada-Mu, di dalam ridho-Mu. Jauhkan dari azab sengsara dunia akhirat ya Allah. Jauhkan dari segala godaan setan. Jauhkan mereka dari kami, sebagaimana jauhnya mereka dari rahmat Engkau. Putuskan mereka dari kami, sebagaimana putusnya mereka di rahmat Engkau. Berikan kami kekuatan iman Islam, kekuatan lahir, batin, jasmani, rohani. Berikan kami kekuatan agar dapat melaksanakan segala perintah-Mu. Berikan kami kekuatan agar dapat melaksanakan segala perintah-Mu. Berikan kami kekuatan agar dapat menjauhi semua larangan-Mu. Berikan kami kekuatan agar dapat menjauhi semua larangan-Mu. Wala haula wala quwata illa bika, wala haula wala quwata illa bika, wala haula wala quwata illa bika ya Allah. Limpahkan kami rezeki yang banyak, yang halal. Limpahkan kami rezeki yang luas, yang halal ya Allah. Boleh kami ibadah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa adri an wa rizqi wa fatuha. Ya, basitu lagi absutu rizqul min yasya bi ghairi hisab. Ubsud alaina rizqan wasi'an halalan. Ubsud alaina rizqan wasi'an halalan min kulli jihatin min khuzaini bika bighairi minnati makhlukin bimahdi falik wa karumika ya Rahman ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin wa hum inna zalamna anfusana zaman katsirun kabiran wa la yajidu bila anta faghfir lana maghfiratan min indika warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana wa li walidaina wa li jami'il muslimin wal muslimat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa khatayana kullahu dikuhu wa jallahu wa awalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Allahumma anisna wazburna wahdina li ahsani amali wal akhlaq innahu la yahdil yasani ila anta wasrif anna sayyi'aha la yasifu sayyi'an bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta alaika tawakkalna wa anta rabbul arsyil azim. Masya Allah wa lam yasal yakun wa la khamwa wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Na'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilman. Allahumma na'udzu biwajhikal karim wa bismikal azim wa bi kalimatil hikmati min syarri virus corona anta akhir min asyatiha inna rabbana lasiratul mustaqim. Allahumma na'udzu biwajhikal karim wa bismikal azim wa bi kalimatil hikmati min syarri virus corona anta akhir min asyatiha inna rabbana lasiratul mustaqim. Allahumma na'udzu biwajhikal karim wa bismikal azim wa bi kalimatil hikmati min syarri virus corona anta akhir min asyatiha inna rabbana lasiratul mustaqim. Allahumma anta taksiful maghrum wal masam. Allahumma yarjamu jilluka wa yuhla waduka wa yang famudal min kal jad subhanakallah wa bihamdika
Allahumma na'udzubika min jawali ni'matika wa tahmili afiatika wa fujaati ni'matika wa jami'i sahawatika. Allahumma na'udzubika min ilmin la yanfa'u min qalbin la yahsha'u min nafsin la yaswa'u wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-'ilman nafi'an wa 'amalan taqbalan wa rizqan wasi'an halalan wa shifaan min kulli da'in wa shifaan min kulli da'in wa shifaan min kulli saqamin. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyata fid dunya wal akhirah. Nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dinina wa dunyana wa ahlina wa amwalina. Allahumma astur auratana wa min ra'atana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma hasinna hisaban yasirun. Nas'aluka minal khairi kullihi ma 'alimtu wa lam na'lam. Nas'aluka min khairi ma as'aluka min barakas solihun wa na'udzubika min syarri ma as'aluka min barakas solihun. Nas'aluka min khairi ma as'aluka minhu nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa na'udzubika min syarri ma as'aluka minhu nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa antal musta'anu wa likal balagu wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa ajala humihi wa ridha nafsihi wa jinata arsihi wa bi kalimatihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bihi fajar Ibrahim al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih kurangnya saya mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithi kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'min inna amrahu kulluhu khair wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min in asabathu as-sarra syakara fakana khairan lahu wa in asabathu ad-dharra sabar fakana khairan lahu. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadaratil mukarramin wal mukarramat jamaatul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Wabil khusus orang tua kita, guru kita Bapak Kiai Haji Muhammad Suharli, matta'anallahu bituli hayatihi wa nafa'anallahu lumihi fid dharain fi darid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga orang tua kita Ibu Hajah Melani Laimana Suharli, yang alhamdulillah sampai saat ini Allah masih memberikan kepada beliau umur yang panjang dalam keadaan iman Islam, dalam keadaan sehat walafiat, dan juga yang selalu setia menemani kita dalam acara pengajian
yaitu Ibu Dr. Hajah Dewi Motik Pramono dan Ibu Insinyur Hajah Nita Yudi MBA. Kita doakan juga kepada beliau-beliau, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hati yang istiqomah dan juga memberikan kesehatan, usia yang panjang dalam iman dan Islam, sehingga bisa membersamai kita terus dalam acara taklim kita yang biasa kita adakan setiap hari Ahad sore, insyaallah. Dan juga tentunya Bapak Ibu sekalian yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak akan mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada Bapak Ibu sekalian. Seraya insya Allah saya mendoakan Bapak Ibu sekalian, semoga Bapak Ibu beserta seluruh anggota keluarga, baik yang hadir dalam acara pengajian ini ataupun pada keluarga kita yang sedang ada di rumah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati, melindungi dan memberkahi Bapak Ibu sekalian. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu sekalian, temanya pada kesempatan kali ini adalah mengenai sabar dan syukur. Ya. Sabar dan syukur ini adalah dua hal yang selalu beriringan. Ya. Karena kedua hal ini, sabar dan syukur, sebagaimana di hadis yang saya sampaikan tadi, sabar dan syukur itu adalah ciri utama seorang mukmin. Walaupun ibadahnya luar biasa hebatnya, tapi sabarnya kurang, maka kurang sempurna imannya. Walaupun tahajudnya luar biasa, sedekahnya luar biasa, tapi kurang rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun kepada manusia, maka keimanan juga dianggap kurang. Karena dua hal ini adalah ciri utama orang dikatakan sebagai seorang mukmin. Sebagaimana hadis yang tadi saya sampaikan, ajaban li amril mukmin, menakjubkan sekali. Perkara orang yang beriman itu menakjubkan sekali. Ini bagi orang yang benar-benar beriman, ya, bukan hanya sekedar percaya kepada Allah. Kalau saya tanyakan kepada Bapak Ibu sekalian seluruhnya, apakah percaya kepada Allah, beriman kepada Allah? Pasti jawabannya adalah kita semua beriman kepada Allah. Kita beriman kepada Rasulullah, kepada para nabi. Kita beriman kepada malaikat, kita beriman kepada kitab, kita beriman kepada hari kiamat, kita percaya dan beriman kepada adanya qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma tingkatan keimanan kita seperti apa, ya. Nanti akan kita lihat tingkatan keimanan seorang mukmin yang sebenarnya itu seperti apa, ya. Insya Allah akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Jadi Rasulullah SAW dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi sebuah hadis jika diriwayatkan oleh Imam Muslim, maka insya Allah hadis tersebut sudah dikatakan sebagai hadis yang sahih. Ya. Ajaban li amril mu'min, menakjubkan sekali perkara orang yang beriman. Ya. Karena amruhu kulluhu khair, seluruh perkaranya itu adalah kebaikan. Apapun keadaannya, jika menyangkut seorang mukmin, maka seluruh perkaranya adalah baik-baik saja. Nggak ada yang nggak baik-baik saja. Seluruhnya adalah baik-baik saja. Dan itu tidak bisa dimiliki kecuali oleh orang yang beriman. Apa cirinya? Cirinya adalah in asabat hussarra syakar. Jadi orang mukmin itu cirinya jika dia mendapatkan kesenangan maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara bersyukurnya banyak sekali cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagi yang punya harta, kelebihan harta, ya cara bersyukurnya adalah jangan menjadi orang yang pelit. Nah, itu adalah tanda ia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ia sudah berkeluarga, maka ia selalu berterima kasih. Suami berterima kasih kepada istri, istri berterima kasih kepada suami, itu sudah menjadi ciri khas bahwa dia adalah seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenarnya beriman. Wa in asabathu dharra, dan jika suatu ketika asobat huddor, jika seorang mukmin itu tertimpa satu kemalangan, satu musibah yang sudah menjadi sunnatullah, ya. Kadang orang berpikirnya begini. Bahkan sempat juga ada yang bertanya ke saya, kok kenapa ketika saya sudah mulai mau benar, artinya saya sudah mulai mau hijrah, dari kebiasaannya yang lama yang kurang baik, sering maksiat, kemudian sekarang saya berusaha untuk menjadi orang yang baik.
tiba-tiba malah saya banyak ditimpa kemalangan. Jadi kesalahpahaman kita adalah ketika kita berusaha untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagian dari kita berpikir kalau sudah mendekat kepada Allah, maka Allah tidak akan timpakan musibah atau kemalangan kepada kita. Ini adalah hal yang bertolak belakang justru. Ya. Justru semakin tinggi hasrat niat kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin hebat ujian, cobaan yang akan Allah berikan kepada kita. Siapa orang yang paling hebat musibahnya? Siapa orang yang paling hebat ujiannya? Sering ditimpa hal-hal yang menyebabkan rasa sakit, kesulitan, kemalangan, dan lain sebagainya. Itu di dalam hadis dikatakan yang paling hebat musibahnya. Jadi jangan mengkonotasikan musibah itu dengan azab. Beda ya, beda. Antara ketika kita tertimpa sesuatu kemalangan, apakah ini azab ataukah ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala? Cara melihatnya adalah kemana larinya kita. Jika suatu ketika kita ditimpa kemalangan, suatu musibah, yang di dalam Al-Quran, di dalam surah yang tadi saya bacakan, surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157, walanabluwannakum. Perhatikan ayatnya. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang perlu digarisbawahi adalah pada ayat ini ya bagi yang mengerti bahasa Arab dia akan paham. Sebenarnya pada kata-kata atau pada ayat Allah menyampaikan dan akan kami uji, itu cukup dengan Allah katakan wanablukum. Wanablukum itu sudah bisa mewakili dan kami uji atau kami berikan musibah. Tapi ternyata Allah lebih maha tahu bahwa kita kurang yakin, kita kurang iman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah tambahkan kata-katanya pada ayat wa nabluukum tersebut, Allah tambahkan dengan 2 kali penekanan. Wa lanabluwannakum, dengan lamut taukid dan nunut taukid. Artinya apa? Allah ingin menegaskan, ya, jangan berharap bahwa kamu nggak akan aku uji, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa lanabluwannakum, dan benar-benar sungguh akan kami uji kalian dengan berbagai macam syai'im minal khauf, rasa takut, wa naqsim minal amwal, kadang kita kehilangan sesuatu, wal anfus, kita kehilangan keluarga, ya, wa samarat, kita merasa kelaparan. Sebaik-baik manusia pada kondisi seperti ini adalah Allah katakan wa basyiris sabirin, dan beritakanlah kabar gembira jika kalian ketimpa kemilangan, maka katakanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan hanya sekedar kata, tapi harus kita pahami maknanya. Bahwa inna lillahi, sesungguhnya kami, maksudnya sesungguhnya diri kita, nyawa kita, apapun yang kita miliki itu bukan milik kita. Inna lillahi. Kita ini milik Allah. Harta kita milik Allah. Keluarga kita milik Allah, orang tua kita milik Allah, anak kita milik Allah. Harus benar-benar kita pahami ini. Ya. Ketika benar-benar kita sudah pahami, maka musibah apapun yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala, maka pasti kita akan bersabar. Ya. Kuncinya adalah kita pahami dulu makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Jadi kembali kepada permasalahan yang tadi saya sampaikan, bahwa orang yang paling banyak mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah para nabi, al-anbiya. Kemudian siapa? As-solihin. Makanya jika kita berniat ingin menjadi orang yang solih, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ingin menjadi orang yang solih, jangan berharap bahwa Allah tidak akan menguji kita. Justru kepada orang-orang seperti inilah Allah akan berikan ujian yang lebih hebat, yang lebih kuat. Oh kalau gitu saya nggak usah taat-taat banget deh. Saya nggak usah terlalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya biasa-biasa aja. Salah justru. Ya. Ketika
kita semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka walaupun ujian yang Allah berikan itu semakin tinggi tingkatannya, semakin berat dirasakan oleh sebagian manusia, tapi ternyata Allah sudah menyiapkan amunisinya di situ. Allah sudah menyiapkan kunci jawabannya dari setiap permasalahan atau dari setiap musibah yang menimpa diri kita. Allah sudah menyiapkan jawabannya. Sehingga akhirnya para nabi sanggup untuk bersabar. Para wali sanggup untuk bersabar. Para solihin sanggup untuk bersabar. Karena mereka sudah dikasihkan kunci jawabannya. Ya. Jadi jangan ketika saya sampaikan tadi bahwa semakin tinggi derajat keimanan seorang, lantas semakin tinggi ujian yang akan Allah berikan, kemudian berpikiran lebih baik saya biasa-biasa aja. Nggak usah terlalu taat kepada Allah, salah. Justru salah. Ya. Dan bahkan, ya, saya sering sekali mendengar bahwa kita sering mengungkapkan betapa kita cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kepingin, saya kangen sekali, saya cinta sekali kepada Rasulullah SAW. Sungguh benar, siap untuk menjadi orang yang mencintai Rasulullah dan siap untuk menjadi orang yang dicintai Rasulullah. Kata Rasulullah, pernah beliau sampaikan kepada sahabatnya, apakah kamu benar mencintai aku? Ya, kami benar mencintai engkau ya Rasulullah. Kata Rasulullah, siapkan diri kamu. Kenapa? Karena musibah atau ujian yang akan Allah berikan itu lebih cepat datangnya kepada orang-orang yang mencintai aku. Itu kan lebih cepat. Bahkan kata Rasulullah, lebih cepat dari turunnya air dari air bah turun dari jurang masuk ke dalam lautan. Itu lebih cepat turunnya. Jadi orang-orang yang mengaku dirinya mencintai Rasulullah harus siap untuk mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan berpikiran terbalik. Kalau kita sudah mendekat kepada Allah, maka Allah akan berikan semuanya baik-baik saja. Semuanya akan baik-baik aja karena kita sudah siap. Semuanya akan baik-baik saja yang terjadi kepada Rasul, yang terjadi kepada para aulia, yang terjadi pada orang-orang solih. Mereka semua baik-baik saja. Kenapa? Karena mereka bersabar dan karena mereka bersyukur sesuai dengan hadis yang sudah disampaikan tadi. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di akhirat nanti ada dua kategori manusia. Yang pertama disebut dengan ahlul afiyah. Ahlul afiyah artinya orang yang ketika di atas dunia, ketika hidup di dunia, itu kehidupannya smooth. Enggak pernah mendapatkan ujian, merasa nggak pernah saya dapetin ujian, nggak pernah saya merasakan hidup susah, nggak pernah saya merasakan hidup yang sulit. Itu namanya ahlul afiyah. Yang kedua, ada yang namanya ahlul musibah. Ketika berada di atas dunia, hidup di atas dunia, mendapatkan kemalangan terus, mendapatkan ujian terus dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian Allah perlihatkan di akhirat kepada dua kategori manusia ini. Yang satu Allah celupkan, yang ahlul afiyah tadi, Allah celupkan sedikit rasanya neraka. Kemudian diangkat kembali, kemudian ditanyakan oleh malaikat, apa yang kamu rasakan dari kehidupan dunia? Saya tidak merasakan kenikmatan sama sekali. Kenapa? Endingnya ya akhirat, hanya secelup saja Allah kasih rasa daripada neraka, kemudian mereka merasakan lupa terhadap kenikmatan dunia yang seumur hidupnya di dunia dia rasakan. Dan sebaliknya Allah celupkan kepada, Allah masukkan sesaat, ya celupkan maksudnya Allah masukkan sesaat ahlul musibah, orang yang selalu mendapatkan kemalangan. Allah rasakan masuk ke dalam surga sesaat, kemudian keluarkan lagi. Kemudian malaikat bertanya, apa yang kamu rasakan? Apakah kamu merasakan kemalangan selama di dunia? Ya Allah, sama sekali saya tidak merasakan kemalangan selama di dunia. Kenapa? Karena sudah merasakan secelup daripada kenikmatan rasanya surga. Dan yang lebih hebat lagi, nah ini yang tadi saya janjikan akan saya ceritakan. Ini bukan terjadi kepada para sahabat ya. Nah, ini mungkin di masa tabi'in atau tabi'in. Ya, suatu ketika
Nah, ada seorang yang bernama, nah ini ada di kitab Tanbihul Ghafilin di halaman 411. Nah, bagi saya kisah ini menarik. Cuma mungkin untuk kategori keimanan seperti kita belum akan sanggup. Tapi paling tidak kita bisa merujuk kalimat cerita ini untuk menjadi pegangan kita, gitu ya. Ada seorang Muslim yang bernama Utsman bin Abdul Hamid bin Lahik. Dia bercerita dari ayahnya, dari kakeknya yang bernama Muslim bin Yasar. Muslim bin Yasar ini berkata, suatu ketika ia datang ke Bahrain, ke negara Bahrain, dan dijamu oleh seorang perempuan yang kaya. Dia datang ke Bahrain, diundang, mungkin orang ini adalah seorang ulama, ya di sini nggak disebutkan. Dia datang ke Bahrain, kemudian dijamu, datang ke seorang pengusaha yang kaya raya, seorang wanita pengusaha yang kaya raya. Punya banyak anak, punya banyak budak, artinya punya banyak orang yang membantu, punya banyak harta kekayaan. Namun aku lihat orang ini terlihat sedih dengan kekayaan yang dimiliki, dengan kemewahan yang dia miliki, dia terlihat merasa sedih. Ketika aku pamitan untuk pergi, kata Muslim bin Yasar, ketika aku pamit untuk pergi, maka si wanita pengusaha ini berpesan kepada sang guru tadi, sang ustadz tadi. Suatu ketika kamu kembalilah ke sini, datang lagi, berkunjung lagi lah ke sini. Nah, insya Allah, kata Muslim bin Yasar, insya Allah saya akan datang lagi. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, sudah sekian lama, akhirnya si guru tadi datang kembali ke rumah wanita pengusaha tadi. Cuma kondisinya sudah berbeda. Sudah nggak punya anak, sudah nggak punya pembantu, sudah nggak punya harta. Tapi yang nampak dilihat oleh si guru tadi, orang ini justru terlihat ceria, gembira. Sehingga membuat Muslim bin Yasar merasa heran. Apa yang terjadi kepada engkau? Melihat bahwa kok sekarang si wanita pengusaha ini jadi jatuh miskin, jadi melarat. Tapi dia melihat kok justru ketika sudah miskin dan melarat, si wanita tadi terlihat sumringah, terlihat ceria, terlihat gembira. Apa yang terjadi kepada kamu? Kata gurunya tadi. Ketahuilah bahwa setelah engkau pulang, waktu engkau datang yang pertama kali kemari dulu, ya, itu usahaku, bisnisku, daganganku bukan laris manis. Daganganku justru pailit. Justru aku selalu merugi. Sehingga akhirnya habis harta bendaku. Nggak ada yang aku punya lagi. Tapi kenapa engkau justru terlihat gembira? Iya. Pada saat saya kaya raya, pada saat saya jaya, pada saat saya berhasil, saya justru merasa takut. Kenapa? Allah sudah memberikan balasan atas kebaikan saya di dunia. Saya takut nanti di akhirat Allah udah nggak akan berikan lagi. Ketika di akhirat. Tapi ketika kemudian saya jatuh miskin, saya tetap melakukan kebaikan, saya merasa gembira. Kenapa? Karena saya sudah terbayang akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Jadi bagi orang-orang yang imannya sudah sedemikian hebat, kehidupan dunia itu justru membuat mereka jadi merasa takut. Kalau kita kan takut sebaliknya. Takut miskin, takut hidup susah, takut melarat. Ya. Kenapa? Karena pola pikir kita yang masih kurang tepat. Bagi kita, bagi sebagian dari kita, mungkin melihat kejadian yang dialami oleh si wanita pengusaha tadi, yang timbul adalah prasangka yang buruk justru. Oh, ini ternyata jatuh pailit karena mungkin banyak dosanya, karena banyak salahnya, banyak maksiatnya. Bukan, justru sebaliknya. Ya, justru sebaliknya. Semakin Allah mencintai hambanya, maka Allah akan semakin memberikan ujian yang luar biasa. Tapi coba lihat si wanita tadi. Apakah dia merasa sedih ketika Allah berikan ujian yang luar biasa? Anaknya hilang, habis, hartanya habis.
pembantunya nggak ada, dia jatuh miskin, apa dia terlihat sedih? Sebaliknya, dia justru terlihat lebih gembira. Kenapa? Karena dia merasa yakin bahwa dengan kondisi yang dia rasakan saat ini, itu tandanya bahwa Allah mencintainya. Kenapa? Dia paham. Dia paham bahwa ketika Allah mencintai hambanya, maka Allah akan mengujinya di dunia. Allah akan menguji kita di dunia. Ketika kita semakin kuat keimanan kita kepada Allah, kita semakin mendekat kepada Allah, maka Allah akan semakin memberikan ujian kepada kita di dunia. Allah nggak akan memberikan segala sesuatu yang kita inginkan akan Allah berikan. Kita minta semakin dekat kepada Allah, apapun yang kita minta Allah akan berikan. Nah, belum tentu terjadi seperti itu. Karena tanda atau ciri bahwa Allah mencintai kita adalah dengan Allah memberikan ujian-ujian kepada kita. Allahu a'lam bishawab. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Saya akan bacakan hadis lagi. Ya, hadisnya agak lumayan panjang, tapi alhamdulillah kita masih cukup banyak waktu. Ya. Hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, di mana ia berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya gulam au ya gulaim, ala uallimuka kalimatin yanfa'ukallah bihinna?" Qultu bala ya Rasulullah. Wahai anakku, kata Rasulullah, apakah engkau mau untuk aku ajarkan uallimuka bikalimatin yanfa'ukallah bihinna? Maukah engkau aku ajarkan perkara-perkara yang akan membawa manfaat untukmu? Maka kata Ibnu Abbas, qultu bala ya Rasulullah. Qala ihfazillaha yahfazka. Ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajiduhu amamaka. Yang pertama yang diajarkan oleh Rasulullah, kata Rasulullah, ihfazillah, jagalah Allah, yahfazuka, maka Allah akan menjaga kamu. Maksudnya di sini kalimatnya mirip, sama. Kalimat yang disampaikan oleh Rasulullah, dua kalimatnya adalah sama. Ihfazillah yahfazuka, ihfazillah tajiduhu amamaka. Ini maksudnya apa? Ihfazillah yang pertama artinya, kata Rasulullah, jagalah Allah, artinya jagalah, kerjakanlah segala yang Allah perintahkan, maka Allah akan menjagamu. Kalimat ihfazillah yang kedua adalah jagalah dirimu dari perbuatan yang Allah larang, maka Allah akan menjadi tameng, Allah akan menjadi perisai bagi diri kamu. Ketika kamu mengalami segala sesuatu, rasa sulit dan lain sebagainya, maka Allah akan berdiri di depan kita. Maksudnya Allah bisa berdiri itu, maksudnya bukan seperti, artinya Allah akan menjadi kekuatan kita. Allah akan menjadi perisai kita. Itu kalimat yang pertama yang Allah ajarkan kepada Ibnu Abbas. Yang kedua, ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fisyiddah. Ya, kebanyakan manusia ketika sedang dalam keadaan senang, lebih banyak yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena sedang merasa senang. Makanya pesan Rasulullah, ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fisyiddah. Ya. Kalau kamu sedang dalam keadaan senang, maka tetaplah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika masa senang, semakin dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka suatu ketika Allah menguji dengan syiddah, dengan kesulitan, maka Allah akan menolong kita. Allah yang jadi tamengnya. Kenapa para sahabat, kenapa Rasulullah, kemudian para nabi, para aulia, mereka diuji dengan ujian yang luar biasa, mereka tetap tidak merasa sedih, tidak merasa kemalangan. Kenapa? Karena Allah menolongnya. Jadi yang tadi saya sampaikan, jangan ketika saya sampaikan hadis bahwa orang yang semakin dekat kepada Allah, semakin dekat kepada Rasulullah, maka dia akan semakin cepat dapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lantas kita menjadi takut. Kenapa? Karena ada penolong kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Iza sa'alta fas'alillah wa iza sta'anta fasta'in billah. Ini kan sebenarnya ikrar
ajaran yang kedua yang ketiga dari Rasulullah SAW ini selalu sudah kita ikrarkan pada saat kita sholat. Setiap hari minimal kita baca sebanyak 17 kali. Dalam apa? Pada saat kita membaca suratul Fatihah. Iza sta'anta fasta'in billah. Kalau ingin minta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi keseringan dari kita mengingkari ikrar kita ini. Ya, kenapa? Ya karena sebatas kita baca aja tanpa kita pahami. Ya. Padahal pada saat kita mengucapkan kalimat tadi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kalau kita paham balaghahnya, padahal sebenarnya kalimatnya bisa dikatakan na'budu iyyaka. Kami menyembah kepadamu. Itu kalimat balaghah daripada Quran ini luar biasa. Kenapa Allah tuliskan iyyaka na'budu, kepadamu kami menyembah. Padahal kalimatnya kami menyembah kepadamu, kami mohon pertolongan kepadamu, tapi Allah balik. Ini untuk penekanan bahwa pada saat kita membaca suratul Fatihah itu benar-benar kita sudah berikrar, ya Allah, hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Tapi kenyataannya kita masih banyak bergantung bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan keimanan kita yang masih belum sempurna. Falau annal khalqa kulluhum aradu ay yanfa'uka bi syai'in lam yuqaddirhu Allahu laka lam yaqdiru alaihi wa in aradu ay yadurruka bi syai'in lam yaktubhu Allahu alaika lam yaqdiru alaihi. Nah, kita harus menunjukkan juga keimanan bahwa walaupun seluruh manusia, seluruh makhluk berkumpul untuk memberikan manfaat kepada kita, kalau Allah tidak menuliskan, kalau Allah tidak mentakdirkan manfaat tersebut, maka tidak akan kita dapatkan. Sebaliknya, berkumpul seluruh jin dan manusia, seluruh makhluk untuk membahayakan kita, jangankan hanya 1-2 orang, seluruh makhluk, kata Rasulullah, seluruh makhluk di bumi ini berkumpul untuk memudaratkan kamu atau untuk membahayakan, menjatuhkan bahaya kepada kamu. Kalau Allah tidak tuliskan, maka itu tidak akan pernah terjadi. Konteksnya di sini apa? Konteksnya di sini adalah bahwa apapun yang terjadi kepada diri kita, menimpa pada diri kita, itu memang sudah ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Si A sakit, si B sakit, si C sakit. Sementara kita sehat-sehat saja. Jangan kita berpikiran negatif bahwa orang-orang yang sakit mereka adalah benar ketika kita ditimpa kemalangan, ketika kita ditimpa musibah, itu kebanyakan adalah karena dosa-dosa yang kita perbuat. Yang harus membuat kita kuat dan menjadi bersabar, bahkan bersyukur adalah bahwa ketika Allah sudah menimpakan satu kemalangan kepada kita di dunia, kalau Allah memberikan ampun kepada kita, maka di akhirat kita akan tidak akan disiksa kembali. Jadi Allah sudah timpakan kemalangan atau siksaannya di dunia. Makanya para aulia sholihin, para wali, mereka lebih senang untuk mendapatkan kesulitan. Kenapa? Karena mereka sudah tahu, sudah paham bahwa di akhirat nanti mereka tidak akan ditimpakan kesulitan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan mengenakan kesulitan kepada kita 2 kali. Kalau sudah dapat di dunia, maka di akhirat Allah tidak akan timpakan. Ya. Ketika di dunia kita sering sakit, kondisi ekonomi kok susah sekali, jangan terlalu bersedih. Kenapa? Kuncinya sabar. Sabar, karena kamu mendapatkan kemalangan di dunia, maka di akhirat kamu tidak akan mendapatkan kemalangan lagi. Nah, tapi kuncinya adalah sabar dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebenarnya masih banyak sekali perkara-perkara mengenai sabar ini yang perlu untuk kita kaji, ya. Tapi poin yang saya sampaikan itu tadi, bahwa semakin kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan saya yang katakan. Yang katakan adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ada di dalam hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sampaikan dalam hadisnya. Rasulullah mengatakan,
hadis yang tadi sudah saya bacakan. Wallahi inni la uhibbuka. Qala in kunta shadiqan fa'idda lil bala'i jilbaban. Fa wallahi lal bala'u asra'u ila man yuhibbuni minasayli min a'lal jabal ilal hadid. Apa maknanya? Maknanya adalah jika kamu benar mencintai aku, kata Rasulullah, demi Allah, sesungguhnya musibah itu lebih cepat datangnya kepada orang yang cinta kepadaku. Semakin kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, siapkan diri kita. Makanya Rasulullah bilang, persiapkan jilbabmu, persiapkan tamengmu, persiapkan hatimu. Kenapa? Karena semakin engkau mencintai aku, maka akan semakin cepat Allah berikan ujian-ujiannya kepada kita. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Mudah-mudahan dari sekelumit apa yang saya sampaikan ini bisa paling tidak bisa mengubah cara berpikir kita, bahwa kalau kita sudah mendekat kepada Allah, maka Allah akan melindungi kita, Allah akan menjaga kita, Allah akan dekat kepada kita. Benar, tapi bukan dalam konteks bahwa Allah tidak akan menguji kita. Seberat-beratnya ujian adalah yang terjadi pada Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Rasulullah adalah manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para nabi, kemudian para aulia as-shalihin, para wali, kemudian orang-orang yang saleh dan berikutnya. Jadi persiapkanlah diri kita. Persiapkan diri kita, tapi jangan khawatir, ketika kita sudah siap untuk mencintai Allah dan Rasulnya, maka Allah dan Rasulnya akan menolong kita untuk menguatkan hati kita. Kuncinya sabar dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan bisa membawa manfaat buat kita sekalian. Apabila ada kalimat saya yang kurang tepat, itu dari bacaan ayat ataupun hadisnya yang mungkin saya kurang tepat menyampaikan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.